Assalamualaikum Dunsana. Wacana mengubah nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau itu sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak tahun 1970-an. Nama Minangkabau memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi secara demografis, 88,35% masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau. Kira-kira jika perubahan nama itu terjadi, Dunsana setuju nggak sih? Coba kita simak beberapa pendapat dan alasan dalam uraiannya berikut ini. Beberapa waktu lalu Provinsi Sumatera Barat menjadi topik hangat setelah muncul kesan diragukan dukungannya pada negara Pancasila. Perdebatan itu menimbulkan polemik. Lalu datangnya usulan tentang Provinsi Sumatera Barat diganti nama menjadi Provinsi Minangkabau. Sekarang nama Sumatera Barat kembali mencuat dan menjadi sorotan pemerintah pusat karena kemenangan mutlak Anies Baswedan dan kalahnya Prabowo di Provinsi Sumatera Barat pada Pilpres 2024 ini. Di dua periode pemilu sebelumnya, Sumatera Barat adalah lumbung suara Prabowo Subianto. Tapi di pemilu kali ini, hati rakyat Minang pada umumnya lebih memilih Anies. Sedangkan untuk pasangan Ganjar Mahfud yang diusung Partai PDI Perjuangan memang tertinggal jauh di Sumatera Barat. Karena memang dari dahulu PDI bukan partai yang diunggulkan di Sumatera Barat. Namun untuk keseluruhan, pasangan Prabowo Gibran jauh unggul untuk satu putaran. Tapi apakah dengan kemenangan Prabowo ini, Sumatera Barat bisa mewujudkan mimpinya dengan menjadi daerah istimewa atau mengubah nama provinsi menjadi Provinsi Minangkabau? Sebagaimana kita sebutkan di awal, wacana pergantian nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau memang sudah ada tersirat dari dahulu. Menurut Fadlizon, Ketua IKM, Ikatan Keluarga Minang, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang memang salah satu putra Minangkabau yang berkecimpung di perpolitikan Indonesia. Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu nama Aceh, Papua, atau Bali juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Kami menilai masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu. Jika diuraikan, setidaknya ada beberapa alasan utama kenapa nama Minangkabau pantas digunakan untuk menggantikan nama Sumatera Barat. Yang pertama, nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Jadi, bobot nama Minangkabau jauh lebih besar dibanding nama Sumatera Barat. Sebab kalau kita bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir. Sementara kalau kita bicara Sumatera Barat, asosiasi hanya terkait wilayah administratif saja.
Yang kedua, daerah Minangkabau punya posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan Republik Indonesia. Salah seorang penggagas Republik, lahir tahun 1925, adalah orang Minang, yaitu Tan Malaka. Di ranah Minang pernah berdiri pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin Mr. Syafruddin Prawira Negara dengan di Bukit Tinggi sebagai ibu kotanya. Sesudah para pemimpin kita ditawan dan Yogyakarta sebagai ibu kota dikuasai Belanda, Republik Indonesia tidak hilang karena masih ada PDRI. Adanya PDRI ini pula yang kemudian memberi kita legitimasi untuk meneruskan perundingan dengan Belanda. Tanpa PDRI belum tentu ada NKRI, karena PRI juga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949 setelah perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang ketiga, besarnya kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik secara demografis. Jumlah etnis Minangkabau di Indonesia hanya berkisar 3% dari total jumlah penduduk. Namun peran orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia jauh lebih besar dari itu. Di bidang politik misalnya, peran dan dominasi orang Minang dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah terbantahkan, terutama dalam periode 1920-an hingga 1960-an. Dari 4 orang Bapak Republik yang namanya paling sering disebut, yaitu Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka, 3 diantaranya adalah orang Minang, Muhammad Hatta dan Proklamator RI bersama Soekarno. Sesudah Indonesia merdeka, 1 orang Minang pernah menjabat Wakil Presiden RI, yaitu Muhammad Hatta. 4 orang jadi Perdana Menteri, Syahrir, Hatta, Abdul Halim, Natsir. 1 orang menjadi Presiden RI di bawah Republik Indonesia Serikat, yaitu Mr. Asad, dan banyak lagi posisi lainnya. Menurut Crawford Young, pada periode 1945 hingga 1970, sekitar 14% anggota kabinet diisi oleh orang Minangkabau. Kalau hari ini orang teriak-teriak NKRI harga mati, jangan lupa orang yang mengusulkan mosi integral, yaitu mempersatukan kembali wilayah NKRI yang tercerai-berai ke dalam sejumlah negara bagian, itu juga orang Minang, namanya Muhammad Natsir. Semua itu menunjukkan besarnya pengaruh dan sumbangsi orang Minang terhadap sejarah politik kita. Yang keempat, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan. Apa yang hari ini kita sebut sebagai sastra Indonesia yang telah memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia pada awal abad ke-20 didominasi oleh orang-orang Minang. Di tangan mereka lah bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang hingga menjadi bentuknya yang kita kenal sekarang. Beberapa sastrawan Minang kenamaan bahasa adalah Abdul Muiz, Marah Rusli, Sultan Takdir Alisa Jabana, Idrus, Khairil Anwar, Hamka, ataupun Ali Akbar Nafis. Menurut Maman Mahayana, dari 100 novel Indonesia modern yang terbit antara 1920 hingga 1990, 33 diantaranya merupakan karya sastrawan Minang. Bahkan pujangga baru lahir di Bukit Tinggi. Jadi dengan alasan-alasan itu, saya kira sangat pantas jika orang Minang mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau. Bahkan mengingat peran kesejarahan tadi, pemerintah sebenarnya pantas juga untuk mempertimbangkan Minangkabau menjadi daerah istimewa,
seperti apa halnya Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Tapi untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau ini perlu didahulukan. Kita pernah mengubah nama Ujung Pandang menjadi Makassar, nama yang lebih dekat dengan identitas masyarakat setempat. Nama resmi Aceh bahkan pernah beberapa kali diubah. Begitu juga Irian Jaya diganti nama dengan Papua di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga usulan perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau merupakan hal yang lumrah dan lazim.